Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zain Permana. Salah satu konten YouTube yang banyak dikomentarin adalah ngomongin soal kabur dari rumah ya. Jadi kalau teman-teman cari video saya yang judulnya curhat kabur dari rumah, itu kemudian banyak respon yang malah jadi pengen pada kabur dari rumah ya. Saya tidak mengencourage teman-teman untuk kabur dari rumah, tapi kemudian ada satu DM ini yang dia kabur dari rumah dan kemudian menyesal. Nah, ini barangkali buat teman-teman yang kemudian memutuskan kabur dari rumah dan menyesal. Yuk, mari kita simak curhatan sahabat kita yang berikut ini ya. Oke. Saya bacain dulu ya si curhatannya ya. Halo kak, barusan gak sengaja nemu video YouTube kakak. Masih bisa cerita kondisiku saat ini? Sekarang saya lagi kabur dari rumah karena saya sudah melakukan kesalahan fatal di rumah dan ini sudah sering terjadi katanya. Saya nggak bisa lihat ibu bersedih lagi karena perilaku saya, makanya saya kabur. Ini udah hari ketiga saya belum ngapa-ngapain, seharusnya saya segera cari kerja karena tabungan saya cuma bisa buat hidup sebulan. Saya terus-terusan kepikiran orang rumah dan pengen pulang, tapi ya kok rasanya malu karena belum dapat apa-apa. Hari kedua kabur, saya kirim surat ke keluarga agar mereka tidak terlalu khawatir. Sebenarnya, yang paling saya khawatirkan adalah bagaimana kalau saya tidak sempat meminta maaf secara benar kepada bapak dan ibu. Saya bilang di surat saya, kalau saya akan segera pulang jika sudah dapat kerja dan menyelesaikan tulisan saya. Saya sedang ikut lomba nulis sekarang katanya. Tapi sampai sekarang saya belum mulai cari kerja dan baru nulis draft tidak ada kemajuan. Kalau di rumah, saya tidak akan bisa konsentrasi apalagi untuk menulis. Jadi bagaimana? Apa sebaiknya saya tetap kabur, tapi tetap berhubungan lewat komunikasi dengan mereka melalui WhatsApp dan lainnya? Karena setelah kabur, saya langsung matikan WA dan HP beli nomor baru. Jujur saya khawatir sekali dengan kondisi ibu. Setiap kali saya melakukan salah seperti ini, ibu selalu menyalahkan dirinya dan bilang apakah lebih baik ibu mati saja. Itu yang membuat saya tidak tahan dan ingin kabur. Oke, buat sahabat kita yang curhat ini, saya nggak tahu sebetulnya detail masalahnya seperti apa ya. Maksudnya masalah apa kemudian di rumahnya yang membuat dia kemudian ngerasa, duh kasihan ibu saya, kalau saya ada di rumah, saya lebih baik kabur aja daripada saya menyakiti ibu saya. Saya nggak tahu nih apa yang dilakukan dan yang dimaksud sering itu apa, itu saya nggak tahu. Tapi terlepas apapun yang terjadi, kalau ternyata di hati kecil di dalam diri itu masih gelisah, masih khawatir, itu juga sama aja bohong ya. Maksudnya kecemasan dan kekhawatiran itu kan juga nanti akan jadi distraksi terhadap produktivitas. Itu satu. Yang kedua kayak gini. Jadi ketika kita kabur, yang kita kejar itu apa sih sebetulnya? Karena gini loh, semua hal yang bisa kita capai, semua hal yang bisa di-achieve oleh seorang manusia, itu nggak lewat relasinya. Jadi kalau relasi yang paling dekatnya aja nggak bagus, gimana dia bisa mau achieve something? Jadi manusia itu butuh orang lain untuk mencapai sesuatu. Manusia tuh pasti butuh seseorang, ya, butuh seseorang di luar dirinya. Untuk mencapai A, kita butuh si B, si C, si D. Untuk mencapai E, kita butuh F, G, H. Relasi itu penting. Nah, kita tidak mungkin akan sukses dan betul-betul berhasil mencapai sesuatu kalau ternyata relasi dekat kita itu nggak bagus. Jadi saran saya kepada siapapun yang ngerasa berhak, boleh, dan malah bahagia dengan kabur dari rumah, justru itu langkah yang kurang pas ya. Langkah yang paling pas adalah hadapi dan sebisa mungkin cari solusi dengan relasi terdekat. Kalau dengan relasi yang paling dekat aja, yaitu orang rumah, kita tidak mampu menghandle-nya, kita tidak mampu mengelolanya, apalagi dengan orang yang asing gitu ya. Tidak mungkin kita mencapai sesuatu, mencapai kesempurnaan kebahagiaan tanpa lewat relasi. Maka goals kita, tugas kita kemudian adalah benahi relasi kita sesegera mungkin. Terima kasih buat sahabat kita yang udah curhat dan terima kasih teman-teman yang nonton ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi kepikiran buat kabur-kabur. Terlepas dari apapun yang terjadi, masalah itu akan selalu ada. Yang terpenting adalah menghadapi dan mencari solusi atas apa yang sedang kita alami. Itu tugas kita. Makasih banget ya udah sharing dan udah nyimak video ini.
Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan boleh di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tell me if I wasn't broke, ooh, wouldn't you spend more time with me like you say you do? And tell me why I'm so